Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk babu fadilatil azan. Bab menerangkan tentang keutamaan azan. Fadilah azan. Keutamaan azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Lau ya'lamun nas, kalau seandainya manusia itu tahu pahala ma fin nida wa safil awal, pahala azan dan sop yang pertama di dalam sholat. Ini azan dan sop yang pertama dalam sholat. Tsumma lam yajidu, kemudian tidak ada jalan, illa an yastahimu alai lastahamu, kemudian tidak ada jalan bagi mereka kecuali diundi, maka mereka akan diundi. Apa maksudnya? Berarti saking besarnya pahala azan, saking besarnya pahala barisan sholat yang pertama. Ini Nabi nih, kalau seandainya orang tahu pahalanya azan sama top yang pertama, mereka bakal berebutan, maksudnya berebutan. Kalau seandainya nggak ada jalan kecuali diundi, maka mereka akan mengundi. Berarti saking besarnya pahala top yang pertama dalam sholat. Karena kalau ada, kalau hari Jumat di depan nggak ada, masih kosong, isi yang depan. Nanti misal masih malu, jangan di pas belakang imam tuh, yang sebelah kanan, sono, sebelah kiri kan jauh tuh. Yang penting sop yang pertama ambil. Ada ulama begini, seseorang kalau pengen menjadi wali atau pengen diangkat derajatnya, mereka akan mengetahui pahala-pahala yang nilainya besar. Makanya syarat jadi wali salah satunya ilmu dulu, biar dia tahu pahala-pahala yang besar. Ini contohnya nih, sop yang pertama. Ini tema-tema orang jarang, ya, pada malu sop yang pertama. Memang kalau dari sholat Jumatnya 3 orang di belakang tuh sunnahnya, 3 orang yang di belakang tuh orang yang paham. 3 orang di belakang imam tuh harus orang yang paham nih kalau mau sholat. Nah kan di sop yang selainnya kan orang biasa, orang awam. Gak apa-apa kita isi. Kalau selagi kosong, jangan mindahin orang. Biar kata di depan anak kecil yang di sop pertama udah biar hak dia. Nanti di belakang kalau yang udah sedikit, jangan mundur, itu jangan, nggak boleh. Biarin anak kecil. Tapi yang bagus anak kecil di belakang. Bagus. Paham ya? Kalau bisa azan. Kalau mampu azan, itu azan. Yang bagus suaranya yang lantang, yang keras, itu sunnah. Yang enak didengar. Ya, jangan orang bertanya-tanya begitu azan, sah sih iya. Sah sih iya. Iya amat sih azan gitu. Jangan. Kemudian idza nudiya lis-shalah adbarus syaitan walahu durat hatta la yasma'ut ta'zin. Apabila diserukan azan untuk sholat, azan berkumandang, adbarus syaitan walahu durat, itu setan terbirit lari. Durat itu artinya kentut, lari, bahasa sendiri dah. Sambil apa tuh? nah lari sambil, saking takutnya nih setan sama azan. Sampai kapan? Hatta la yasma ta'zin, sampai dia nggak mendengar lagi suara azan. Kabur setan. Ngedengar suara azan kabur setan. Setan begitu nih. Ada azan kabur dia. Lari sekenceng-kencengnya saking takutnya sama azan. Kelar azan balik lagi. Kelar azan balik lagi dia mah. Setan mah nggak bakalan nyerah. Ama ngegoda nggak bakalan nyerah. Sampai hari kiamat dia nggak bakalan nyerah. Kelar azan balik lagi dia. Menggoda lagi manusia. Jangan sampai orang berdoa, jangan sampai orang melakukan padilah, jangan sampai orang melakukan amalan-amalan yang besar. Digoda sama setan. Qomat dikumandangkan, kabur lagi dia. Gih lagi, kabur lagi dia, nggak mau mendengar qomat. Sama, karena qomat sama azan itu sama. Kabur lagi dia.
Mendengar qomat tuh kabur. Nah, nanti kalau qomat jangan asal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu biar pas. Karena ada qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya salam gitu. Biar greget, adzan, qomat biar greget. Kayak hari Minggu, anak kan suka nyontoin. Adzan qomat begitu. Kita diajar sama guru begitu. Qomat itu seperti adzan, setengah dari suara adzan itu qomat. Jangan terburu-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Mau kemana ente? Nah, saya kasih tahu Mar di Riyadhus Shalihin. Qomat tuh begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu, biar ada setelah buat orang jawab. Nah, ya. Sampai dia tidak mendengar azan. Kemudian al-mu'adzanun atwalun nas a'naqon yaumil qiyamah. Orang-orang azan nanti lehernya panjang-panjang, uluknya panjang-panjang dari kiamat. Ketara antar orang yang lehernya panjang berarti di dunia azan. 7 tahun orang azan berturut-turut, 7 tahun berturut-turut nggak bakalan kena api neraka. Azan. Karena apa? Kelipatan 7. Rata-rata umur orang kan 70 tahun ya. Umumnya kan, pokoknya kan 70 tahun. Kalau dia azan 7 tahun, biasanya amal kan satu amal dibalasnya 10. Ya kan? Kalau seandainya 7 tahun kali 10 berarti 70. Makanya kata Nabi di sini, orang yang 7 tahun azan dia berturut-turut bebas dari api neraka. Kalau aja sampai hiri-hiri, ya guys, ya. Ketimbang orang azan dilihatnya orang awam, mendingan ente yang pernah ngaji. Mau suara kayak gimana kayak nggak apa-apa dulu. Yang penting orang yang ngerti. Azan itu sama seperti sholat, nanti terdapat keutamaan di sini. Azan seperti orang sholat harus paham. Gak cuma kan banyak orang hayya alas sholah, hayya alal falah harusnya dia hayya alal falah, hayalal dia punya hayalal gitu, bukan hayya alal tapi hayalal bacanya. Coba dengerin orang azan, kebanyakan tuh hayalal sholah bukan hayya alas sholah. Harusnya kan hayya alas sholah begitu. Hayya maksud hayya itu mari, ajakan, kalimat hayya, ayo sini, hayya alas sholah, mari kita sholat. Hayya itu kalimat ajakan, memanggil. Hayya alas sholah, jangan hayyalal sholah begitu kan. Hayya alas sholah kan gitu kan. Pelajarin huruf-huruf. Hayya alas sholah, hayya alal falah, hayya alal falah gitu. Jangan hayyalal falah. Kan hayyalal falah, dengerin coba yang azan. Banyakan tuh begitu hayyalal falah. Kenapa? Karena orang yang azan dia bisa cuma ukuran melihat dan mendengar tapi nggak belajar. Ya kan? Kebanyakan mereka yang azan cuma melihat dan mendengar tapi nggak belajar. Ya. Yang terakhir keutamaannya, la yasmaun mada sautil muadzin jinna wala insu wala syai illa syahidalahu yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang mendengar sejauh kumandang azan jin dan manusia dan segala sesuatu illa syahidalahu yaumil qiyamah, kecuali dia akan bersaksi nanti dari kiamat. Orang yang mengumandangkan azan di dunia, azan nih orang, setiap yang ngedenger tuh baik bangsa jin dan manusia, bahkan di sini wala syai dan segala sesuatu. Segala sesuatu itu dikatakan sairul hayawan wal jamad. Semua hewan dan benda keras. Wala syai'nya namanya. Tidaklah seseorang mendengar azan baik di bangsa jin dan manusia dan hewan-hewan yang mendengar azannya dan benda-benda keras yang mendengar azan, bebatuan, besi, semua yang benar-benar keras, illa syahidalahu yaumil qiyamah,
kecuali mereka akan bersaksi nanti dari kiamat. Bersaksi nanti, oh Sarudin jago ajan di ordenan baru. Dia suka ajan selama 7 tahun gak berhenti-berhenti. Ajan terus disaksiin sama orang yang dengar. Dalam hadis lain, setiap yang kering dan yang basah mendengar suara azan memohonkan ampun buat orang yang azan. Apalagi zaman sekarang pakai speaker, mungkin luas kan. Kalau zaman dulu kan nggak ada speaker, paling sedikit kalangan. Kalau zaman sekarang pakai speaker, mungkin banyak lagi berarti yang dengar. Setiap yang basah dan yang kering nih, yang basah apa? Pepohonan, rumputan, tumbuh-tumbuhan kan basah itu. Setiap yang kering, apa yang kering? Kerikil, batu, debu, pasir, kan kering itu. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang yang azan. Makanya ada kata Nabi SAW, orang yang azan, kelar dia azan, diampuni dosanya sama Allah. Keutamaan azan. Mungkin ente udah tua, suara udah demek-demek, berapa serak-serak demek atau serak-serak butak. Ajarin ntar buat anak-anak ente. Kalau ente punya suara yang keras, punya anak suaranya yang keras, suruh azan. Dan komat imam tuh, bapaknya gak bisa. Ajar azan dah. Ya.